Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita ada tutorial yaitu handphone Huawei KII L22, yang mana apabila pada saat melakukan panggilan orang tidak bisa mendengar kita dengan jelas ataupun tidak ada suara sama sekali yang bisa didengar oleh lawan bicara kita. Jadi kita mendengar orang tersebut dengan jelas, orang tidak bisa mendengar kita pada saat panggilan biasa ataupun panggilan normal, jadi panggilan suara biasa seperti itu. Ini menandakan bahwa mic-nya bermasalah ataupun mengalami kerusakan. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Yang kita tutorialkan kebetulan tipe Huawei KII L22, mungkin sama dengan L21, 23 ataupun Honor GR 5 seperti itu, kayaknya hampir sama. Tapi yang kita pegang sekarang adalah KII L22. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah, untuk spare part bisa kita beli di online. Alat juga cukup mudah, kita hanya butuh obeng 2 buah saja seperti itu. Yang pertama adalah obeng 0,8, biasanya digunakan untuk buka koper iPhone. Ini tipenya 0,8. Yang kita punya adalah merek baku PK364 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah obeng plus. Biasa ini satu set, kalau misalnya tidak ada beli satu set saja. Nah, kalau untuk ini bisa beli juga untuk obeng satu set untuk iPhone, berbarengan dengan beli spare partnya nanti seperti itu. Jadi cukup satu toko kita langsung beli, tinggal tunggu di rumah saja seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan. Yang pertama adalah kita buka kopernya dulu menggunakan obeng 0,8. Dia sudah kita siapkan. Bautnya cukup kecil sekali, jadi kalau misalnya obeng biasa tidak bisa. Ini pada intinya ini obeng segi 5, jadi karena ini cukup kecil jadi seperti bulat saja seperti itu. Ini sudah kita buka. Nah, misalnya kita pasang. Nah, ini bautnya cukup kecil, jadi kita buka saja. Ini magnet untuk menariknya supaya dia keluar. Ada 2 buah. Kemudian kita gunakan karter untuk buka kopernya. Ini fungsinya untuk membuka celah pertama saja. Kemudian kita gunakan bekas ATM seperti ini, karena ini kopernya terbuat dari plat, jadi kalau menggunakan kuku kayaknya sakit. Nah, nih. Setelah terbuka kita langsung angkat saja. Untuk fingerprint aman, dia tidak menempel di koper belakangnya, jadi kita tinggal angkat saja. Sebelumnya untuk slot SIM-nya kita lepas terlebih dahulu, karena pada saat membongkar kita harus mengangkat kopernya. Nanti kalau misalnya SIM tray-nya masih tertinggal di koper, jadi dia masih posisi terpasang, bisa merusak SIM tray-nya, bisa patah seperti itu. Jadi kita harus lepas. Nah, ini sudah selesai, kita tarik saja karena fingerprint tidak menempel di kopernya. Ini sudah kita buka. Selanjutnya kita sama seperti pada saat mengganti konektor cas, jadi kita harus buka dulu di bagian belakangnya ini. Yang pertama kita lepas baut-bautnya karena dia mengikat penutup daripada speaker musiknya. Ini bautnya ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 biji. Ini kita tempelkan di magnet supaya tidak lari kemana-mana. Jadi pada saat pemasangan baut tidak hilang, jadi cukup. Ini setelah selesai, baut-baut sudah terlepas semua. Kita melepas penutup speaker musiknya ataupun buzzer loadnya menggunakan kuku saja seperti ini. Ini sama kayak kita mengganti konektor cas seperti itu. Memang untuk mic dia menjadi satu dengan konektor cas. Ini ada fleksibel yang menghubungkan ke bagian atas. Kita lepas terlebih dahulu. Ini sudah lepas. Kemudian kita angkat untuk dudukan konektor cas. Kita gunakan kuku saja karena dia hanya menempel. Ini ada kabel antena, kita lepas terlebih dahulu.
menggunakan karter karena yang tipis supaya bisa melepas soket kabelnya nih. Sudah lepas. Inilah mic-nya. Kalau misalnya ada masalah pada saat melakukan panggilan biasa, orang tidak bisa mendengar kita berbicara, itu menandakan mic-nya yang rusak. Ini kalau mic-nya segi 4 kuning ini. Jadi kalau misalnya kerusakan bisa kita ganti. Sebenarnya bisa ada mic yang universal, tapi kita melepasnya harus menggunakan solder uap ataupun blower seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang jual di online, kita bisa beli, tidak perlu menggunakan blower uap ataupun solder uap. Kita hanya beli saja seperti ini untuk alatnya. Dia menjadi satu dengan konektor cas. Jadi kalau misalnya konektor cas yang rusak, ini juga yang harus kita ganti. Ataupun pada saat melakukan panggilan orang tidak bisa mendengar kita, mic-nya yang rusak, ini juga yang harus kita ganti. Jadi dalam satu PCB ini terdapat 2 alat. Yang pertama adalah mic, yang kedua adalah untuk konektor cas seperti itu. Yang satu lagi untuk speaker nada, dia terhubung hanya pin saja di sini. Di sini untuk speaker nadanya. Speaker nada misalnya ini terpasang. Ini untuk speaker nada, dia terkonek di bagian di sini, kuning, garis kuning ini terhubung ke switchnya. Ini ada plat seperti lidah ini yang naik turun, ini terhubung ke speaker nada di sini. Jadi terhubung terdapat 3, 4 malah ini untuk antena sinyal. Di sini juga antena. Nah, misalnya ini dudukan antenanya sudah lepas, jadi kita juga harus ganti satu set seperti ini. Jadi alat ini banyak fungsi. Yang pertama untuk cas, untuk dudukan speaker nadanya, yang ketiga adalah untuk mic, yang keempat untuk antena sinyalnya seperti itu GSM. Untuk pasang mudah, kita tinggal pasang seperti ini saja. Untuk harga murah sekali, teman-teman bisa cek di online seperti itu. Setelah terpasang, kemudian kita bisa tekan untuk kabel fleksibel yang menghubungkan mesin ke atas seperti itu. Kita tekan saja seperti ini. Untuk antena jangan lupa dipasang, karena kalau tidak dipasang untuk sinyal GSM kayaknya bermasalah, tidak ada sinyal malah. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita pasang untuk speaker nadanya. Ini sudah selesai, tinggal kita baut. Jadi gampang sekali untuk alat, cukup murah. Jadi teman-teman bisa cek saja di online seperti itu. Ini baut-bautnya kita pasang semua. Jadi meskipun bukan seorang teknisi ataupun basic elektronik, kita bisa perbaiki sendiri handphone di rumah. Untuk alat bisa beli di online seperti itu. Jadi mudah, murah, dan saya kira pasti bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Malah kalau misalnya kita bisa, ini menjadi peluang bisnis. Kalau mungkin ada teman-teman kita minta perbaiki handphone, kita sendiri saja yang memperbaikinya. Pada prinsipnya itu sama, komponennya tinggal bentuk dan sesuai tipenya saja, tapi fungsinya kayaknya hampir sama semua setiap handphone seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan di video ini, bisa di komen saja, ataupun kalau misalnya bermanfaat bisa di share, like. Bagi yang belum subscribe mungkin bisa di subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya bisa mengetahui untuk video-video berikutnya seperti itu. Mohon maaf karena video mungkin belum dikatakan layak, mungkin masih pemula sekali, tapi intinya kita akan memberikan tutorial kepada teman-teman supaya bisa memperbaiki handphone kita sendiri dengan menggunakan alat yang sederhana saja. Jadi kalau misalnya teknisi yang sudah senior, mohon di skip saja seperti itu. Dan untuk yang belum subscribe, diingatkan lagi untuk subscribe-nya. Terima kasih yang sudah nonton. Nah, ini sudah selesai, kita baut, tinggal kita pasang seperti ini saja. Kita tekan dari atas, kemudian bagian bawah kita langsung baut isi saja. Mungkin saya kira tidak dibaut mungkin tidak apa-apa. Ini cukup kuat karena ini plat seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.